Yang satu tidak mau kalah, dia bilang, itu kurang, itu kurang. Kalau kita pancing di sana lebih. Kenapa? Itu kita baru buang satu mata kail. Yang 3-4 ekor ikan tadi dia bawa memang dia pu istri anak. Ini saudara-saudara kita membaca, sangat jelas pembacaan ini, dia bilang begini. Kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang tinggi hati, Tuhan Yesus kasih tahu perumpamaan ini. Ada seorang Farisi, ada seorang pemungut cukai. Kalau saya tanya kepada banyak orang, mau jadi orang Farisi atau jadi pemungut cukai? Pasti dong bilang, mau jadi yang pemungut cukai. Enak makan Farisi kalau jadi pemungut cukai. Tapi saudara-saudara, hal ini memang penting. Yesus coba menyatakan sebuah perumpamaan yang betul-betul kontras. Farisi itu kan orang-orang yang betul-betul memahami firman Tuhan. Mereka tahu persis ini isi Alkitab. Mereka berusaha untuk melakukannya dengan baik. Tetapi tokoh yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dia coba sampai di bait Allah. Dan dia berdoa di dalam kesombongan. Dia berkata, Tuhan, terima kasih banyak karena saya tidak seperti orang ini. Saya tidak seperti orang ini. Saya tidak seperti orang pemungut cukai. Saya tidak bersinah. Saya tidak ini, saya tidak ini, saya tidak ini. Saya orang baik. Begitu. Dia bilang begitu. Tetapi ini tokoh yang kedua adalah ini pemungut cukai. Siapa tuh pemungut cukai? Pemungut cukai itu orang yang paling dibenci dalam masyarakat Yahudi. Pemungut cukai itu dianggap terlalu meresahkan masyarakat. Pemerintah Romawi itu menaksir pendapatan dari satu tempat tertentu. Terus mereka lelang, siapa yang mau pungut pajak dari situ. Pemungut cukai ambil kesempatan di sini. Dia pungut pajak di situ, dia makan dari situ, dan dia kasih kepada pemerintah Romawi. Dia tidak terlalu peduli dengan kesulitan dari masyarakat. Dan karena itu ketika melihat omong tentang pemungut cukai, orang marah, orang tidak suka. Dan pemungut cukai dianggap sebagai salah satu kelompok manusia paling berdosa di muka bumi ini. Pada pandangan mereka. Kalau begitu, ketika orang Farisi ditampilkan sebagai orang yang suci, tapi dengan doa yang seperti itu, Tuhan Yesus coba menampilkan. Ini orang pemungut cukai dianggap sebagai orang paling berdosa, tapi dia berdoa dengan hati yang hancur. Siapakah dia sampai dia mau berdiri di hadapan Tuhan? Dia merasa diri tidak layak, dia merasa diri tidak bisa. Tuhan Yesus coba sampaikan begitu. Supaya orang menemukan sesuatu bahwa ternyata kekristenan itu bukan soal pandangan orang tentang kita pun kesucian. Kekristenan itu bukan soal siapa kita dalam jabatan gerejawi. Kekristenan bukan itu. Kekristenan itu adalah orang yang menunjukkan nilai-nilai, termasuk nilai-nilai pengakuannya di hadapan Tuhan. Saudara, bukan saja pengakuan biasa, tapi sebuah komitmen untuk hidup lebih baik lagi. Ini kisah tentang doa. Yang secara ringkas disebutkan begini. Ada orang yang doa dalam kesombongan. Tapi ada orang yang doa dalam kehancuran. Hati yang hancur. Orang sombong. Dan orang yang hati hancur. Saya ingin menyatakan dua pesan paling pertama adalah. Betapa sulitnya orang tinggi hati itu berdoa. Sangat sulit. Orang tinggi hati berdoa itu sulit. Orang yang orang yang tinggi hati itu dia berdoa terlalu sulit. Bahkan mungkin dia tidak ada waktu berdoa. Kalau sampai dia berdoa penuh drama. Kata-katanya diatur Bapak supaya orang puji dia pun kata-kata sampai bilang itu bab tua kalau berdoa ngiri. Nah, itu kalau dia dengar begitu tuh dia bilang, apa-apa omong ulang teh. Telinga keenak didengar. Betapa sulitnya orang tinggi hati kalau berdoa. Betapa sulitnya kalau orang ini yang kedua. Betapa sulitnya kalau orang merendahkan orang lain. Orang yang merendahkan orang lain itu berdoa. Sulit. Karena saya suka bilang, doa bukan kata-kata.
Doa itu relasi. Sekali lagi, doa bukan kata-kata. Doa relasi. Banyak kali orang berdoa dengan kata-kata tapi tidak membangun relasi. Saudara-saudara, kita pusing mempersiapkan banyak kata-kata tapi tidak dengan relasi. Saya bicara di banyak tempat tentang doa, saudara-saudara. Kalau saya dengan Pak RT, kami dua saling berkenalan, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, beliau bawa motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, bab tua berhenti, tanpa saya minta. Karena kita dua kenal. Pendeta, mau gimana? Naik, karena kita kenal. Tapi kalau kami dua tidak ada relasi, kami dua tidak ada kenalan apa-apa. Saya jalan kaki, bab tua naik motor, ketemu saya di jalan. Bab tua berhenti, tapi dia tanya, ojek kok Pak? Dia, saya kira ini penting. Nah, banyak orang terlalu perhatikan kata-kata, lupa membangun relasi toh. Nah, relasi itu lebih penting dari kata-kata. Coba mari kita pikirkan, saudara-saudara. Orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong itu sulit untuk berdoa. Kenapa? Relasinya terganggu. Relasi kita dan Tuhan terganggu, relasi dengan manusia juga terganggu. Akhirnya dia merendahkan orang lain. Makin dekat seseorang dengan Tuhannya, dia tahu bagaimana menghargai kemanusiaan. Jadi kalau orang yang tinggi hati, yang tidak menghargai kemanusiaan, yang anggap orang remeh, yang anggap orang semua tidak baik. Kemarin saya baru bilang dalam khotbah, saya kutip status Facebook dari Pak Pendeta Yes Jonaga. Dia tulis begini, tadi di pembinaan juga saya kasih tahu. Ketika iblis tidak mampu membuat kita menjadi orang jahat, maka dia merayu kita untuk merasa diri paling hebat, paling benar, paling tinggi. Jadi waktu dia buat kita tidak bisa jadi jahat, karena kita terlalu bertahan, saya tidak mau jahat. Lu mau, pesan mau. Pesan mau jahat. Kita tahan diri tidak bikin jahat. Iblis atur kita kok merasa kita lebih hebat dari orang lain. Persis kayak ini doa ini apa ini orang Farisi. Terima kasih Tuhan kan saya pun model tidak ke dia. Terima kasih Tuhan kan saya buka harpa biru ke dia. Bagian tidak tahu itu harpa biru. Harpa biru itu artinya apa kok? Harpa biru apa itu? Rusak, kacau balau, hancur. Wih, saudara bayangkan, kalau orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong, dong hidup bersama-sama dalam sebuah persekutuan jemaat. Wih, mati. Itu persekutuan jemaat sama jemaat apa itu? Jemaat kesombongan itu. Saya bayangkan, saya pernah bilang begini, ada 3 orang yang suka cerita tinggi, dong sama-sama tukang pancing ikan, dong sama-sama duduk cerita. Orang yang pertama bilang, Bu, kalau kita pancing di sana, itu kita baru buang 1 mata kail, 3-4 ekor ikan datang sekali. Yang satu tidak mau kalah, dia bilang, itu kurang. Kalau kita pancing di sana lebih. Kenapa? Itu kita baru buang 1 mata kail. Yang 3-4 ekor ikan tadi dia bawa memang dia punya istri anak. Saudara bisa bayangkan. Yang satu tidak mau kalah. Dia bilang, hei, itu kurang. Kamu 2 pun kurang. Yang kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana. Itu kita belum buang mata kail. Belum buang. Ikan dong suka luar. Kau bilang, om, pancing kita dong. Woi, saudara bayangkan Orang-orang sombong begini. Orang-orang sombong begini kalau mereka hidup sama-sama di satu persekutuan. Bosan bisa bayangkan kok itu orang dong, itu persekutuan jadi apa? Pak Pendeta, apakah ada begitu di gereja? Ada. Sejumlah orang ini dong bersaksi, bersaksi ini bisa baku atur kok ke siapa mau lawan siapa. Bersaksi. Nanti satu bilang itu kurang. Ini persis kayak kita orang tua juga kita jujur. Kita juga satu. Kita orang tua ini juga satu. Anak sekarang ini kalau dong hafal 1 kali 1, 1 kali 2, kita bilang kamu kurang. Bapak dong dulu kenapa? Bapak dulu paling bodoh. Tapi kita suka kasih tahu Bapak dong dulu. Mari kita jujur, kita ini kadang-kadang juga rasa karmana kok.
Pancasila. Satu, ketuhanan. Kita bilang Bapak dong dulu. Hai, saudara, hati-hati dengan Bapak dong dulu, Bapak dong dulu, Bapak dong dulu. Karena kalau tidak itu Bapak dong dulu itu akan menjadi ingatan bagi anak-anak. Ada orang yang ketika dia mengalami pengalaman bersama Tuhan tahun 1970, itu firman dia ngomong itu. Di satu gereja dia bangun, ada kesempatan bersaksi dia bangun. Waktu tahun 1970. Di satu tempat dia ulang lagi. Waktu tahun 1970. Di satu tempat ulang lagi. Waktu tahun 1970. Satu saat dia baru bangun, orang-orang langsung 1970 sih. 1970 semula itu. Pernah dengar itu kalimat kok? Di sini juga ada. Belu juga ada. Dia laki-laki kok perempuan? Ada Itu paham apa dong itu? Nah, saudara lihat, hati-hati dengan kesombongan. Kadang-kadang kita sangat sombong rohani. Kita pandang remeh orang lain. Iblis tidak mampu buat kita menjadi orang jahat, tapi dia menempatkan diri kita merasa lebih hebat dari orang lain.